Dalam Mazmur 71 ayat 1 dan ayat 18 dikatakan demikian. Juga sampai pada masa tuaku, sampai putih rambutku, janganlah meninggalkan aku ya Allah. Aku akan memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Aku akan mewartakan keperkasaanmu pada orang-orang yang akan datang. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Memasuki usia tua atau usia senja, lanjut usia, manusia mengalami penurunan kekuatan. Seringkali di masa inilah para lanjut usia merasa diabaikan, merasa ditinggalkan, merasa disingkirkan, dan seringkali disebut tidak berguna. Sahabat Sabda Harapan, kita pantas bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kehidupan yang begitu indah bagi kita. Yang menganugerahkan kepada kita kakek dan nenek, para lanjut usia sebagai warisan yang mengingatkan kita akan akar kehidupan yang satu dan yang sama. Saya dan Anda memiliki kakek dan nenek. Apakah mereka dalam keadaan sehat, mereka dalam keadaan tersenyum, atau mereka sementara diabaikan? Jumpa lagi bersama saya Pastor Christian dalam episode Berbagi Sabda. Pada episode ini saya akan berbagi tentang pesan Paus Fransiskus pada hari kakek nenek dan lanjut usia sedunia yang ketiga yang akan dirayakan pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023. Beberapa hari yang lalu saya memposting sebuah video yang viral di TikTok tentang seorang kakek yang biasa disapa Pak Ibiris di Paroki Webremata yang datang kepada saya setelah perayaan Ekaristi meminta untuk diterimakan komuni suci. Semua orang terkesan dan saya secara pribadi terkesan akan kekusukannya dalam berdoa sebelum dan setelah menerima komuni kudus. Dengan lancar, dengan semangat, ia berdoa kepada Tuhan, dan doa-doa hariannya sangat fasih, sangat lancar, dan menginspirasi, membuat saya sungguh terharu. Perayaan hari kakek nenek dan lanjut usia yang ketiga berdekatan dengan Hari Orang Muda Sedunia yang dirayakan di Lisbon. Tema perayaan ini adalah Rahmat Tuhan Turun-Temurun yang terinspirasi dari Injil Lukas bab 1 ayat 50. Hari Raya Kakek Nenek dimaksudkan sebagai tanda harapan, tanda sukacita, tanda komunikasi, tanda berbagi antar generasi yang tua dan generasi yang muda. Berikut pesan Paus Fransiskus. Yang pertama, perjumpaan antar generasi. Roh Tuhan yang turun atas Maria menggerakkan Maria untuk memadakan nada kemuliaan kepada Tuhan atau yang kita sebut sebagai Magnificat. Roh yang sama itulah yang menggerakkan Maria untuk berjumpa dengan Elizabeth. Maria mewakili generasi muda dan Elizabeth mewakili generasi tua. Perjumpaan antara yang tua dan yang muda. Roh Tuhan yang sama inilah yang menggerakkan, yang akan menyertai perjumpaan antar generasi kakek, nenek, dan cucunya, generasi yang muda dan yang tua. Perjumpaan antar generasi yang tua dan yang muda ini membawa kegembiraan, membawa sukacita, membawa damai, seperti yang dialami oleh Maria dan Elizabeth, seperti yang dialami oleh Yohanes dan Yesus. Pesan yang kedua, membangun ikatan yang mempersatukan antara yang tua dan yang muda. Persahabatan dengan yang lebih tua dapat membantu yang lebih muda untuk tidak melihat hidup mereka dari sisi masa kini saja, tetapi melihat lebih luas tentang anugerah kasih Tuhan yang mengalir, yang berlimpah bagi hidup mereka dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kunjungan Maria kepada Elizabeth
dan kesadaran akan tahun rahmat Tuhan yang turun-temurun mengingatkan kita semua bahwa jika kita sendirian, kita tidak bisa maju, apalagi untuk menyelamatkan diri sendiri. Yang ketiga, Paulus mengajak kita semua untuk lebih bersyukur atas karya Tuhan yang penuh di dalam hidup kita. Mari kita melihat ke depan dan membiarkan diri kita dibentuk oleh rahmat-Nya, oleh kuasa-Nya yang mengagumkan. Yang keempat, Paulus mengundang kita semua untuk membangun gerakan yang nyata yang melibatkan kakek dan nenek dan para lanjut usia. Poin yang kelima, Paulus meminta kita semua untuk tidak meninggalkan kakek, nenek, dan para lanjut usia. Mengajak kita semua untuk menghormati mereka, tidak menjauhi, tidak menyingkirkan atau mengabaikan hidup mereka di masa tua mereka. Dan yang terakhir, Paulus meminta semua orang muda untuk sejenak menjenguk kakek nenek mereka, untuk menyalami mereka dan mendoakan mereka. Dan sebaliknya, Paulus meminta para kakek dan nenek untuk mendoakan orang-orang muda sebagai tanda yang nyata dari pemberian Tuhan, rahmat Tuhan yang nyata bagi kehidupan di dunia ini. Jangan membuang aku pada masa tuaku, jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Demikian pesan Paulus pada hari kakek nenek dan lansia yang ketiga pada tanggal 23 Juli 2023. Semoga hormat, bakti, dan sayangmu kepada orang tua menambah hikmat, menambah rahmat dari Tuhan bagi hidupmu, bagi karya dan pelayananmu. Tuhan memberkatimu, sampai jumpa di lain waktu.